Eh, Oke, udah bisa kita mulai ya, Pak Is ya. Iya Pak, bisa langsung dimulai Pak. Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya untuk rekan-rekan semua, teman-teman semua yang sudah hadir di acara webinar kita malam ini. Eh, Sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar semuanya? Kedengaran Pak. Kedengaran ya. Eh, Sebelumnya untuk mengenai perhitungan PPh satu, apakah teman-teman sudah mendapatkan informasi tentang peraturan terbaru yang ditetapkan oleh DJP? Mungkin ada yang belum tahu gitu. Ada yang sudah dapat informasi kira-kira di sini? Oke, belum ada jawaban. Eh, Ya, sebelumnya teman-teman, ya untuk sekedar informasi, untuk perhitungan PPh satu, ya, perhitungan PPh satu tahun 2024 ini, secara keseluruhan, secara tahunan itu perhitungannya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, secara tahunan ya teman-teman, itu masih sama. Hanya saja untuk masa Januari sampai dengan November itu ada perhitungan terbaru ya, sesuai dengan ketentuan PP nomor 58 tahun 2023. Jadi di sini saya akan coba perlihatkan dulu. Hmm, oke. Eh, Pak Is boleh kasih izin untuk ini, Ya Pak Roli. eh, untuk izin share screen. Kebetulan hostnya nih Pak Iskandar ini. Oh, Atau saya klaim lagi hostnya, saya reklaim aja. ya Pak Host, Bapak Host klaim aja Pak. Saya reklaim aja ya. Oke, udah ya. Oke, screen. Oke. Sebentar teman-teman, saya coba buka aturannya. Oke, bentar ya. Oke. Oke, teman-teman semua, saya coba tampilkan ya. Ini ada yang belum dapat nggak aturan ini ya dari DJP? Sudah dapat semua belum? Salinan ini? Belum Pak. Belum ya? Nah, jadi eh, ini salinan PP nomor 58 tahun 2023 nanti saya share melalui Pak Iskandar ya, kita akan share atau saya share dulu Pak Iskandar. Boleh Pak, boleh Pak. Saya di sini.
Boleh ya. Ya. eh saya jadi lupa-lupa ini. Sudah berapa kali nggak Zoom, jadi lupa nih cara share-nya. Bentar ya. Hmm, di WA aja ya? Boleh, Saya Pak. kirim di WA Di aja ya? WA aja, Pak. Atau udah ada grupnya? Kita bagi ini langsung di grup. Grupnya memang belum dibuat Pak Ruli, tapi nggak apa-apa Pak. Untuk sementara saya kirim satu persatu. Oke, sebentar ya, saya kirim aturannya ya. Ada suara di mana itu, Pak Is? Eh, udah, udah. Oke, oke. Sebentar ya, saya bagikan dulu ke Pak Iskandar ya. Mohon Pak Iskandar dibagikan ya ke teman-teman. Baik Pak, baik Pak. Ya, jadi teman-teman semua apa masih ada yang belum hadir? Sudah semua ya? Belum semua Pak Ruli, tapi kita nggak bisa tunggu juga yang belum hadir karena nanti waktunya juga molor. Bapak juga pastinya ada jadwal yang sudah Iya. direncanakan. Jadi kita lanjutkan aja Pak. Ini kepada teman-teman untuk webinar ini sekarang ini saya rekam, nantinya akan kita share di YouTube Pak Ruli, bisa Pak ya? Oke, baik. Baik. Oke. Teman-teman, ini salinan PP-nya sudah bisa lihat layar saya? Sudah bisa lihat, Pak Iskandar? Sudah Pak, bisa Sudah Pak. ya? Ya, ini salinan PP nomor 58 tahun 2023 tentang tarif potongan pajak PPh pasal 2 tahun 21, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Jadi teman-teman bisa nanti di-share sama Pak Iskandar ya. Teman-teman bisa membaca di sini ya. Intinya saya langsung tampilkan ke contoh yang ada di sini ya, biar jangan lama gitu. Kebetulan pas pula ada sedikit gangguan gitu. Jadi teman-teman, eh, seperti yang saya sampaikan tadi, secara keseluruhan perhitungan PPh satu itu tidak ada perubahan ya, secara tahunan itu masih sama dengan eh, undang-undang yang terakhir ya, RUU HPP ya, ataupun sesuai dengan tarif PPh pasal 17 ya, pasal 17 gitu. Jadi itu masih sama. Teman-teman bisa perhatikan ya, tarif PPh pasal 17 ayat 1 ya, huruf A. Ini jadi secara perhitungan tahunannya ini masih sama. Oke. Jadi disebutkan di sini pasal demi pasal ini cukup jelas ya. Ini artinya masih yang disebutkan di sini merujuk ke pasal 21 pasal 17 ayat 1 huruf A. Ini peraturannya masih sama. Hanya saja untuk yang perhitungan masa dari Januari sampai November itu mengacu ke peraturan terbaru sesuai dengan sesuai dengan PP ya, peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023. Jadi teman-teman bisa perhatikan contohnya di sini seperti ini ya.
Tuan A, saya bacakan, Tuan A bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan ABC selama tahun 2024. Tuan R ya, Tuan R ya. Tuan R memperoleh gaji sebesar 10 juta per bulan dan membayar uang pensiun sebesar 100.000 per bulan. Tuan R berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan penghasilan, tidak kena pajak ataupun kawin, tidak ada tanggungan. Ya, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut. Berdasarkan status PTKP K0, ya, jumlah penghasilan bruto 10 juta rupiah, pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Tuan R untuk masa Januari 2024 sampai dengan November dilakukan dengan menggunakan tarif efektif kategori A. Jadi sesuai aturan terbaru itu ada namanya TER, teman-teman. Jadi TER itu terdiri dari tiga TER ya, tarif efektif ya. Itu pertama TER A. TER A itu untuk wajib pajak ya, tidak kawin 0 tanggungan, kemudian tidak kawin 1 tanggungan, dan kawin 0 tanggungan. Kemudian berikutnya ada TER B. TER B untuk PTKP tidak kawin 2 tanggungan, kemudian kawin 1 tanggungan, dan tidak kawin 3 tanggungan, berikutnya kawin 2 tanggungan. Ya, di sini PTKP-nya 63 juta dan 67.500. Dan terakhir untuk TER C-nya itu hanya untuk 1, yaitu PTKP golongan K3 ataupun kawin 3 tanggungan dengan jumlah PTKP 72 juta rupiah ya. Untuk hari ini teman-teman kita hanya membahas untuk karyawan yang perhitungan gajinya tetap ataupun penghasilannya untuk karyawan tetap dan karyawan kontrak yang gajinya dihitung secara bulanan, teman-teman ya. Ini merujuk ke peraturan terbaru, jadi tarif efektif bulanan ya teman-teman ya. Jadi ada TER A, TER B, dan TER C. Jadi sesuai dengan aturan ini, kita lihat lagi di sini ada tarif masing-masing TER tadi. Ini untuk TER A, teman-teman bisa lihat ya. Untuk TER A penghasilan sampai dengan 5.400.000 rupiah itu pajaknya 0 ya. Tarif pajaknya 0, artinya tidak ada pajaknya ya. Kemudian berikutnya 5.400.000 ya sampai dengan 5.650.000 itu dikenakan tarif 0,25%. Jadi teman-teman, kebetulan mungkin teman-teman juga sering lihat TikTok ya, mungkin ya, ada lihat TikTok, ada isu-isu pemerintah menaikkan pajak atas penghasilan orang pribadi ataupun dari gaji karyawan. Itu tidak benar ya. Itu tidak benar. Yang berubah itu cara perhitungannya ya, yang berubah cara perhitungannya. Jadi secara keseluruhan itu masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, teman-teman bisa lihat ini untuk TER A tadi ataupun yang PTKP untuk kawin 0 tanggungan dan tidak kawin 1 tanggungan dan kawin 0 tanggungan ya. Di sini PTKP 54 juta dan 58,5 juta. Jadi ini tarif-tarifnya, nanti bantu share ya Pak Iskandar ya. Bantu share ke teman-teman. Ini TER A, kemudian untuk TER B-nya. Nah, ini TER B-nya ya. TER B tidak kawin 2 tanggungan, kawin 1 tanggungan, kemudian tidak kawin 3 tanggungan dan kawin 2 tanggungan. Dan terakhir untuk TER C-nya ini
Jadi pemerintah ya ataupun melalui DJP, Direktorat Jenderal Pajak, sudah menentukan tarif perhitungan pajak sesuai dengan penghasilan bruto masing-masing karyawan. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita hitung ini di Excel-nya ada 125 kategori. Jadi kami ya dari tim Excel for Accounting kita buat perhitungan PPh 21-nya itu per ter teman-teman. Ya per ter, kenapa per ter? Karena ada kendala dalam rumusnya, kita tidak bisa membuat langsung 125 kategori ya. Lebih kurang seperti ini. Kemudian untuk contoh perhitungannya berdasarkan pajak, siap lihatkan ke teman-teman seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman bisa perhatikan yang tadi ya, contoh yang tadi Tuan R ya, Tuan R bekerja pada perusahaan PT ABC memperoleh gaji sebesar 10 juta rupiah ya, serta membayar iuran pensiun sebesar 100.000 rupiah per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan ataupun PTKP-nya nol. Di sini ataupun PTKP kawin nol tanggungan. Di sini artinya Tuan A ini masuk kategori ter A teman-teman ya. Perhatikan di sini sesuai aturan tadi masuk ter A ya teman-teman ya, yang ini. Oke. Ya, ini masuk kategori ter A. Oke, teman-teman bisa perhatikan di contoh di sini, Tuan R gajinya 10 juta, ya, 10 juta rupiah. Jadi perhitungan pajak atas penghasilan Tuan R adalah 10 juta kali 2% per bulan, ya. Karena di contoh di sini ada uang pensiun juga ya, 100.000 rupiah. Ya, di sini teman-teman perhatikan contoh perhitungannya, ya. Untuk iuran pensiun itu tidak diperhitungkan di masa Januari sampai November, ya. Itu diperhitungkannya di perhitungan masa Desember ataupun untuk perhitungan tahunannya. Teman-teman bisa lihat, ya. Januari sampai November itu 2% kali 10 juta. Jadi pajaknya 200.000 atas penghasilan Tuan R tadi. Ya, jadi 200.000 per bulan. Ini untuk masa Januari sampai Desember. Untuk tahunannya, ya, penghasilan Tuan R tadi 10 juta rupiah, ya kan? Kemudian ada biaya jabatan 500.000 rupiah, kemudian iuran pensiun 100.000, penghasilan neto sebulannya 9.400.000, kemudian dikali 12 bulan jumlahnya 112 juta, kemudian dikurangi PTKP ya ataupun penghasilan tidak kena pajak, maka PPh setahunnya adalah 2.715.000 ya, nilainya 54.300.000 dikali 5% ya, jumlahnya 2.715.000. Jadi dari jumlah ini PPh 21 yang dibayarkan oleh Tuan R ya 2.715.000 ya, dikurang PPh yang sudah dibayarkan selama Januari sampai November ya, 2715 dikurang 200.000 dikali 11 bulan. Jadi jumlah masa Desembernya adalah 515.000 rupiah. Sampai di sini teman-teman kira-kira bisa paham nggak dasar perhitungannya? Kira-kira bisa paham nggak perhitungannya dari contoh ini? Ya, kita ambil contoh lain ya, contoh lain di sini. Ya, jadi contoh lain di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan ataupun kano. Ya, di sini berarti dia juga masuk kategori ter A ya. Kemudian ada premi JKK dan JKN per bulan yang dibayar oleh PT Z. Ya, untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar 0,5% dan 0,3% ya dari komponen gaji Tuan A.
iuran pensiun yang dibayarkan oleh PTZ untuk Tuan A adalah sebesar Rp200.000 ya per bulan. Sedangkan iuran pensiun yang dibayarkan sendiri oleh Tuan A melalui PTZ adalah sebesar Rp100.000. Tuan A ya juga melakukan pembayaran zakat sebesar Rp200.000 per bulan melalui PTZ kepada badan amil zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024, Tuan A menerima ataupun memperoleh penghasilan dan dipotong PPh 21 menggunakan tarif efektif bulanan kategori A ya dengan perhitungan sebagai berikut. Teman-teman di sini bisa perhatikan. Di Januari gaji Tuan A 10 juta ditambah dengan tunjangan 20 juta ya totalnya, ditambah dengan premi JKK dan JKM ya 0,5% tambah 0,3% berarti 0,8% dikali 10 juta berarti 80.000. Total penghasilan brutonya 30 juta rupiah 80.000. Di sini masuk uh, tarif efektif kategori A dengan tarif 13%. Mari teman-teman kita lihat ya. Ya. Mari kita lihat perhitungan menggunakan Excel-nya teman-teman. Lihat menggunakan Excel-nya. Tadi kategori A tadi ya teman. Mari kita coba buka. Oke. Oke. Teman-teman bisa perhatikan. Bisa lihat. Saya pastikan dulu semua bisa lihat layar saya. Bisa, Bapak. Bisa ya. Oh, ini ya. Ini ada daftar pemotongan yang oleh pihak Halim dan Kurang kedengaran suaranya. Gimana Kak? Gimana Pak Is? Kurang kedengaran suaranya. Iya, memang suara tadi Mbak Alin ya. Mbak Alin tadi ada mau bertanya. Suaranya kurang terdengar Mbak Alin. Halo Mbak Alin. Oke. Oke, gini teman-teman. Ya saya mungkin selesaikan dulu biar teman-teman yang lain nanti nanti bertanyanya di belakangan ya. Jadi sesuai dengan contoh yang kita terima dari DJP, ini dari DJP ya teman-teman ya, bukan dari saya ya. Ini contoh dari DJP. Nanti kita bagikan Pak Is ya, mungkin lebih lengkapnya nanti kita bagikan ke teman-teman semua yang dari DJP. Oke, teman-teman bisa perhatikan ya, Tuan A ya. Jadi untuk perhitungan Excel-nya ya, saya contohkan ke teman-teman. Tadi namanya Tuan A ya. Kita buat nama karyawannya eh, Tuan A ya, Tuan A. Jadi sesuai dengan peraturan teman-teman ya, saya sampaikan lagi. Sesuai dengan aturan ya, dan sesuai dengan contoh di sini, Tuan A ini dia kan K0 ya, kawin nol tanggungan. Ya, jadi Tuan A ini masuk kategori ter A ya. Tadi saya sudah coba kasih lihat kepada teman-teman yang ter A itu yang mana. Nah, ini dia ya, ter A untuk PTKP tidak kawin nol tanggungan. Kemudian tidak kawin satu tanggungan dan kawin nol tanggungan. Jadi berdasarkan contoh di sini ya, berdasarkan contoh yang ada, saya bukakan ya. Ini kan statusnya K0 ya. Artinya dia masuk kategori ter A. Oke. Jadi kita lihat di perhitungannya Tuan A ya, kawin nol tanggungan. Otomatis dia masuk kategori ter A. Di sini saya sudah buat teman-teman di tabelnya kawin nol tanggungan ya. Ya tidak kawin nol tanggungan ya, PTKP besarannya 54 juta masuk kategori ter A ya, masuk kategori ter A. Kemudian kita masukkan teman-teman penghasilannya. Saya hapus dulu biar teman-teman bisa lihat ya. Ya. Oke. Kita masukkan dulu sesuai data di sini. Sebentar. Biar teman-teman bisa lihat semua ya. Oke. Kita
Kita kosongkan dulu datanya. Oke, ini datanya udah saya kosongkan. Ya, oke. Desembernya juga kita kosongkan datanya. Jadi ini pajaknya perhitungannya format kita bulanan ya teman-teman ya, per bulan ya. Jadi saya kosongkan dulu. Oke, teman-teman sudah bisa lihat ya, data penghasilannya sudah saya kosongkan. Ya, perhitungan PPh detailnya juga di sini sudah kosong. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Oke, kita masukkan teman-teman sesuai data contoh yang ada di sini. Ya, di Januari penghasilan Tuan A adalah sebesar 10 juta. Kemudian tunjangan 20 juta. Masukkan. Ya, 10 juta. 10 juta ya. Semua kira-kira bisa lihat nggak ya? Yang di layar saya terlihat jelas Pak Rudi. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Lihat Kira-kira bisa, gaji karyawan. Bisa ya? Ini saya hide beberapa kolom ya biar jangan terlalu panjang ya. Oke. Teman-teman perhatikan untuk Januari tadi berdasarkan contoh ya, ini kan penghasilannya 10 juta, kemudian tunjangannya 20 juta ya, kan tunjangannya 20 juta. Oke. Kemudian ada di sini ya, di sini ada JKK ya dan JKM ya, masing-masing 0,5 dan 0,3 rupiah. Kita masukkan 0,5 berarti 50.000. 50.000 ini 0,5% dikali 10 juta ya teman-teman ya. Ini 30.000 ya. Oke. Sorry kelebihan. Oke, berikutnya ada iuran pensiun ya. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh Tuan A sebesar 200.000 rupiah ya. Kita masukkan juga 200.000 rupiah ya. Iuran pensiunnya saya masuk 200.000 rupiah tadi ya. Sebentar. Iuran pensiunnya sebentar. Melalui Tuan A per bulan, sedangkan iuran pensiun yang dibayarkan oleh Tuan A melalui PTZ adalah sebesar 100.000 rupiah. Kita masukkan teman-teman iuran pensiunnya 100.000 rupiah ya di sini. Kemudian ada zakat ya, ada zakat 200.000 rupiah. Oke, jadi teman-teman di format ini kita sudah sesuaikan dengan ketentuan pajak ya, yang menjadi penghasilan bruto untuk perhitungan PPh 21 masa Januari sampai dengan November itu adalah gaji pokok, tunjangan, kemudian ditambah dengan JK dan JKM yang dibayarkan oleh perusahaan ya, itu menjadi penghasilan bruto ya. Kemudian dari sini kita lihat teman-teman ya, penghasilannya 30 juta ya. Kita lihat ter A tadi, kita lihat aturannya tadi ya, ter A. Oke, ini ter A. Teman-teman bisa lihat penghasilan yang diterima oleh Tuan A tadi ya, Tuan A itu adalah sebesar 30.080.000. Kita lihat 30.080.000. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini penghasilannya nomor lapisan ke 23, 30 juta sampai dengan 32.400.000 ya. Jadi di sini Tuan A dikenakan tarif sebesar 13% ya, kita lihat betul ya, pas ya teman-teman ya, bisa lihat kan 13% ya. Ya ini kebetulan tadi saya hilangkan persennya, jadi kenapa saya tambahkan persennya 13%, teman bisa lihat ya. Jadi di sini kita sudah buat rumus TER ini teman-teman, sudah kita buat rumusnya
sesuai dengan ketentuan ini sudah otomatis ya. Sampai dengan lebih kurang 43 kategori teman-teman. Ya, langsung kita buatkan di sini. Artinya setiap penghasilan di sini berubah. Misalnya saya tambahkan misalnya ada bonus misalnya di sini 10 juta. 10 juta misalnya. Otomatis penghasilan bruto Tuan R itu jadi 40.080.000. Maka tarif TER untuk Tuan R itu berubah jadi 16%. Kita lihat ketentuannya. Kita lihat 40.080.000. Kita lihat 40.080.000 berarti berada di sini nomor 26. Teman-teman bisa lihat nomor 26, lapisan ke-26 penghasilan 39.100.000 sampai dengan 43.850.000 rupiah. Jadi tarifnya adalah sebesar 16%. Kita lihat sama ya. Ya. Bisa lihat semua? Bisa perhatikan? Bisa, Pak. Bisa ya semua ya. Yang lain bisa nggak kira-kira dengar? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya. Bapak. Nah, jadi artinya setiap penghasilan berubah di sini otomatis tarifnya juga otomatis akan berubah. Ini bisa saya contohkan sekali lagi. Misalnya tadi 10 juta ya. Kita tambahkan misalnya 40 juta misalnya di bonus ya. Jadi tarifnya 22%. Penghasilannya 70 juta rupiah. Kita lihat kriteria ini. 70 juta berapa tadi? 70.080.000. Dia masuk ke lapisan ke 32, tarif lapisan ke 32 ya, 68.600 sampai dengan 77.500.000 rupiah. Jadi tarifnya 22%. Ya, benar ya teman-teman ya, bisa lihat ya. Ya Pak, bisa Pak. Oke, saya kembalikan ya. Sesuai dengan aturan, teman-teman bisa lihat di sini kena sesuai dengan contoh Tuan R penghasilannya 30 juta. Kita lihat 30.080.000 kena 13%, maka pajak yang dipotong atas gaji Tuan R pada bulan Januari adalah 3.910.000 rupiah ya, 3.910.000 rupiah. Seperti itu teman-teman. Sementara yang di sini yang JP JHT ini tidak masuk ke perhitungan. Ini baru diperhitungkan di perhitungan 1 tahunnya teman-teman ya. Tapi datanya teman-teman tetap harus input ya. Oke, next di bulan Februari ya. Kita masukkan di bulan Februari penghasilannya masih sama 10 20 ya, 10 juta. Kemudian 20 juta. Kemudian ada tambahan lembur. Ya. Tambahan lembur di sini 5 juta. Betul ya, kita lihat. Tambahan lembur 5 juta. Pas ya. Kemudian di sini JKK 50.000, JKM 30.000. Kemudian untuk JP-nya 100.000. Kemudian zakatnya 200.000. Oke, seperti itu. Ya, di sini penghasilan Tuan R di bulan Januari adalah 35.080.000. Maka Tuan R kena ya, kena pajak ya, itu sebesar 14% ya. Kita lihat aturannya 35 juta ya. Oh, di sini aja ya teman-teman ya. Di sini kita udah ketikkan ya. 30 juta 35.080.000. 35.080.000. Mana dia? 35 juta. Oke, di sini teman-teman ya. Ya, 35.080.000 rupiah. Jadi masuk di rank penghasilan yang ini. Ya.
kenanya sebesar 14%, ya. Sudah benar ya teman-teman ya, 14%, ya. Jadi 14% kali 35 juta, maka pajak yang dipotong di Februari atas penghasilan Tuan R adalah 4.911.200, ya. Sesuai dengan contoh persis sama, 4.911.200. Oke. Next, Maret, ya. Di Maret penghasilannya ini masih sama, ya. Ini masih sama. Kemudian penghasilan lain-lain kosong, ya, di sini lembur kosong. Kemudian ditambah di sini 50.000. Kemudian JKM 30.000, JP 100.000. Kemudian ada pajak 200.000. Oke, pajaknya adalah sebesar 13% ataupun 0,13. Ini kebetulan saya lupa ininya, ya. Kita kembalikan dalam persen, ya. Jadi pajaknya 3.910.000. Kita lihat sama ya teman-teman ya, masih sama dengan Januari, ya. Kemudian di masa April ini masih sama, ya. Masa April ini masih sama, saya kopikan, ya. Kopikan aja ini, ya. Kemudian kita tambahkan JP-nya. Ini JP dan JHT ini kita tetap masukkan untuk perhitungan tahunannya teman-teman, ya. Karena di format kita sudah siapkan otomatis, ya. Oke, di sini pajaknya masih sama yaitu sekitar 13%, ya. Oke, kita lihat, ya, betul ya, 3910. Kemudian di bulan Mei penghasilannya di sini ininya masih sama, ya, di sini masih sama, tapi ada lembur sebesar 5 juta rupiah. Ada lembur 5 juta, ya. Oke. Ditambah dengan kemudian di sini ada 100.000 JP, ada zakat 200.000. Oke. Kita lihat pajaknya. Oke. Kita lihat pajaknya itu ya, sebesar 14% ya teman-teman ya. 14%. Sesuai dengan bulan Mei ya. Pas ya, 4.911.200. Oke, next. Di masa Juni. Juni penghasilannya masih sama. Ini masih sama, ya, masih sama. Oke. Kemudian di sini 50.000, 30.000, ya. Kemudian di sini 100.000 untuk JP-nya dan zakatnya 200.000. Oke. Di sini juga masih sama dengan yang sebelumnya, kena tarif 13%. Kita lihat Juni ya, 3.910.400. Oke, next Juli. Di sini untuk Juli penghasilan ini masih sama. Juli, ya, Juli di sini masih sama, hanya saja Tuan R ada menerima bonus sebesar 20 juta rupiah. Kita masukkan bonusnya di sini. Oke. Kemudian JKK-nya 50.000, kemudian JKM 30.000. Ya, kemudian di sini JP-nya 100.000 tambah zakat 200.000. Ya, kita lihat jumlah penghasilannya 50 juta, kena pajaknya adalah sebesar 18%. Kita lihat teman-teman, penghasilan 50 juta. 50 juta 80.000 rupiah. 50 juta 80.000. Jadi dia masuknya di sini teman-teman. Ya, di sini. Nampak ya? 50 juta 80.000. Jadi rank di tarif ke 29. Ya, kenanya 18%. Ya, lihat. Ya, 18%. Pas ya teman-teman ya.
Jadi pajak Tuan R di bulan Juli adalah 9.014.000. Kita lihat 9.014.000 ya. Persis sama ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya Agustus, September, Oktober, November ini sama. Jadi Agustus, September, Oktober, November sama ya. Ini saya blok ya supaya kita sekali masuk aja ya. Ini penghasilannya 10 juta, kemudian 20 juta, kemudian ada JKK 50.000, ada JKM 30.000, kemudian ada JP 100.000, kemudian ada zakat 200.000. Jadi pajaknya di sini ya teman-teman 13%. Kita lihat ya. Agustus, September, Oktober, November itu pajaknya 13% ya. Sama ya. Jadi perhatikan Agustus, September, Oktober, November sama. Kemudian satu lagi terakhir, Desember ya. Untuk Desember ya, penghasilan tetapnya ini masih sama ya. Kemudian ada tambahan yang diterima THR sebesar 60 juta rupiah. Kita masukkan THR-nya 60 juta rupiah. Oke, kemudian ada JKK-nya 50.000, ada JKM 30.000 ya. Kemudian ada JP 100.000, kemudian ada zakat 200.000. Oke, kita lihat teman-teman, total penghasilan Tuan R ya, untuk masa Desember adalah 90 juta rupiah. Jadi sesuai dengan aturan untuk masa Desember itu langsung perhitungannya dari perhitungan pajak setahun ya, teman-teman perhatikan, pajak setahun dikurang dengan pajak masa Januari sampai November. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Penghasilan bruto setahun adalah sebesar 450 juta 950.000 rupiah. Nilainya di sini teman-teman bisa lihat 450.960 juta. Kemudian ada biaya jabatan 6 juta, iuran pensiun 1.200.000 dan zakat 2.400.000 sebagai pengurang. Kita lihat di format perhitungannya yang tahunannya ya. Total penghasilan 120, jabatan ya tunjangan 240, ditambah dengan lembur 10 juta, THR 60 juta, bonus 20 juta ya. Kemudian ada JKK, JKM. Ini ada yang belum masuk nggak? Sebentar ya. Takutnya ini ada yang belum masuk. Bagi 12 ya. Oke, pas. Oke, udah masuk. Oke. Total untuk 150 juta 960.000. Di tahunannya ini otomatis sudah menjumlahkan teman-teman dari total penghasilan Januari sampai Desember. Kita lihat 450.960 juta. Oke, sama persis ya teman-teman ya, 450.960. Kemudian dikurangin biaya jabatan 6 juta biaya jabatan ya, teman-teman bisa perhatikan. Kemudian dikurang iuran pensiun 1.200.000 ya. Kemudian kurang zakat 2.400.000 rupiah ya. Jumlah pengurang adalah 9.600.000 rupiah ya, 9.600.000 rupiah. Jadi total penghasilan bruto neto setahunnya adalah 441.360. Baru teman-teman dikurangin PTKP. Untuk TK0 adalah untuk K0 adalah 58.500. Kita lihat 58.500.
Jadi total penghasilan kena pajaknya setahun adalah 382 juta 860 ya. 382 860 dibulatkan tetap sama karena di sini nggak ada koma di belakangnya, ya nggak ada pecahan. Jadi ini tetap pajaknya adalah 64 juta 715.000. Perhitungannya di mana teman-teman? Perhitungannya di sini. Ini tabel perhitungannya. Ya. Jumlah PKP 382 terdiri dari 60 juta itu kena di lapisan pertama, ya, yaitu 60 juta kali 5%. Pajaknya 3 juta. Kemudian lapisan kedua 190 juta, ya, 15% dikali 190 yaitu 28 juta. Dan tarif ketiga 25% dikali 132 juta ataupun 382 dikurang 60 dikurang 190 juta, ya, jumlahnya 132. Kita lihat rincian di sini, teman-teman bisa perhatikan ini persis sama. Teman-teman bisa lihat yang pertama 3 juta, ya, 3 juta rupiah lapisan pertama, lapisan kedua 28.500 dan lapisan ketiga 33.215 juta. Total pajaknya adalah, ya, 64.715.000, 64.715.000 rupiah. Kemudian dari jumlah ini untuk masa Desember, ya, 64.715 rupiah jumlah pajaknya, ya, baru dikurang 50.120 pajak yang dibayarkan di masa Januari sampai November. Jadi sisa yang dibayarkan di masa Desember adalah 14.595.000 rupiah. Ini persis dengan contoh yang ada di pajak, ya. Lebih kurang seperti itu teman-teman, ya. Di sini kita sudah buat format sesuai dengan ketentuan pajak dengan norma-norma ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai dengan peraturan yang disampaikan oleh DJP. Seperti itu. Sampai di sini mungkin itu aja. Maaf teman-teman, kebetulan saya sebenarnya hari ini agak kurang fit karena saya training dari pagi tadi di salah satu perusahaan di sini, perusahaan industri. Saya training tadi dari jam 10 sampai jam 7 maghrib, jadi cukup capek sebenarnya. Ya, mungkin sekian. Yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya silakan. Nanti untuk aplikasinya, teman-teman, untuk aplikasinya kita tidak menghargai secara ini, tapi teman-teman bisa tanya ke Pak Iskandar berapa biaya jasa yang dikeluarkan untuk tim Excel Pro Accounting. Nanti bisa ditanyakan ke Pak Iskandar, ya. Oke. Kira-kira ada yang lain mau bertanya? Malam Pak, izin Ya. bertanya. Terkait masalah PP nomor 58 tahun 2023 ini sejak kapan mulai berlaku ya? Kedua, 2024 ini teman-teman, dari Januari. oh, dari Januari, berarti sudah Ya. mulai efektif ini Pak dari Januari ya? Iya, betul. Yang kedua, saya lihat tadi ada hitungannya itu sekitar 382 juta ini. Apa Iya. sanksinya jika misalkan ini tidak tidak didaftarkan perusahaan, atau misalkan juga contoh kasusnya kita kerja tapi perusahaan tidak daftarkan Pak, tidak keluarkan bukti potong seperti ini. Nah, jika kita nanti mulai buat eh, SPT pribadi di akhir Maret, kira-kira apa sanksinya terhadap karyawan atau perseorangan seperti itu Pak? Ketiga, Ya. mungkin Pak bisa minta tolong nanti Excel-nya juga bisa dibagikan kalau boleh Pak. Ya, nanti Excel-nya nanti koordinasi dengan Pak Iskandar, ya. Iya Pak, biar kita belajar. Ya, Asik. jadi gini, Pak Firdaus ya tadi ya yang nanya. Pak, siapa yang bertanya? Maaf, yang bertanya. Pak Timotius, Pak Ruli. Dari Timotius Pak, dari mana Pak? Dari dari Makassar Pak. dari Makassar. Jadi gini,
Pak, aduh, saya kebetulan mungkin agak kecapean, kedengarannya pun agak ini, Pak Korin ya, Firdaus ya. Timotius, Pak Ruli. Oke, baik. Jadi gini, Pak. Untuk PPh pasal 21 karyawan, kewajiban untuk pemotongan PPh 21 itu berada di tangan perusahaan. Artinya kewajiban pemotongan itu ada di tangan perusahaan. Ya, perusahaan yang wajib melakukan pemotongan. Uh, atas penghasilan karyawan yang tidak dipotong oleh perusahaan, itu yang mendapatkan sanksi pertama itu adalah perusahaan itu sendiri, teman-teman. Ya, seperti itu. Oke, yang lain. Jadi artinya ya didaftarkan aja gitu, yang enggak ada. Tapi untuk tarif lebih murah, ya daftarkan MPP. Tapi juga uh, dari DJP-nya ada rencana untuk di bulan Juli. Untuk di bulan Juli itu NPWP itu akan KTP itu akan menjadi MPWP. Dan kemungkinan berarti tarifnya tidak ada tarif yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Oke, next yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya silakan. Oke. Yang namanya Khairin Firdaus, kakak ya, dari mana kak? Flores ya? Barat. Dari Papua Barat. Saya dari Cikarang, Pak. Oh, sekarang. Saya hanya salah lihat ya. Hmm? Saya pikir kakaknya dari ini. Dari mana? Ya, ada pertanyaan kak kira-kira? Yang contoh terdua itu loh, Pak. Saya masih belum paham mengenai perhitungannya. Untuk perhitungan di Excel-nya, Pak. Terdua, tersatu, ataupun tertiga. Eh, jadi gini ya, untuk ter tadi pemerintah sudah menetapkan yang mana ter A, yang mana ter B, yang mana ter C. Jadi ini saya coba bukakan lagi ya. Jadi ter tadi teman-teman ya yang ditetapkan pemerintah ada ter A, ter B, ter C ya. Ter A itu untuk yang mana? Ter A itu yaitu untuk PTKB penghasilan tidak kena pajak ya, untuk wajib pajak orang pribadi dengan status tidak kawin nol tanggungan, kemudian tidak kawin satu tanggungan dan kawin nol tanggungan. Untuk ter B, PTKP tidak kawin dua tanggungan, kawin satu tanggungan, tidak kawin tiga tanggungan, dan kawin dua tanggungan. Kemudian dan terusnya PTKP untuk PTKP kawin tiga tanggungan. Ya, berdasarkan ter ini, ya ter yang sudah ditetapkan ini, perhitungan pajaknya itu sudah ditentukan oleh DJP. Ya, ini yang saya perlihatkan tadi untuk ter A, ya ter A itu persentannya seperti ini tampilannya nanti dibagikan ya. Gaji sampai 5.400.000 tidak kena pajak ya. 5 juta sampai 5.400.000 sampai 5.600.000 kena pajak 0,25%. Berikutnya 0,5% sampai dengan seterusnya ya. Sampai dengan yang terakhir 1.400.000.000 itu kena 34% ya. Kemudian terb-nya tarifnya ini. Kemudian tersi tarifnya ini sesuai dengan lapisan penghasilan yang diterima oleh masing-masing karyawan. Ya, ini nanti kita bagikan nanti. Ya. Kemudian dari ini ya tinggal dikalikan aja gitu. Hasilnya berapa tinggal dikalikan aja. Hanya saja kan teman-teman kalau yang nggak tahu yang tidak bisa menggunakan Excel rumus dengan baik, otomatis teman-teman akan repot untuk mengecek satu persatu
oh ini penghasilan ini tarifnya berapa. Jadi kita sudah menyiapkan eh, rumus ya eh, yang sudah sesuai dengan ketentuan tadi. Ya, penghasilan sekian sampai sekian, pajaknya sekian, kita sudah pindahkan ke Excel. Kemudian kita sudah buatkan rumusnya. Jadi di sini teman-teman tinggal menginput penghasilan aja. Nanti tarifnya otomatis akan keluar di sini. Kita udah buatkan rumusnya. Teman-teman bisa lihat rumusnya sangat panjang ya teman-teman ya. Bisa saya bukakan ya. Ini rumusnya eh, tuh, rumusnya sangat panjang. Jadi saya susah menjelaskan gitu. Jadi pada intinya teman-teman bisa lihat peraturannya ya seperti itu. Baik, baik, baik. Oke. Any Untuk question ada yang lain? contohnya, Saya Pak, Ya, ya halo, ya ya, kedengaran Pak suara saya? ya, ya, baik. Perkenalkan sebelumnya saya Rio Pak, dari Makassar. Ini mau tanya untuk mengenai aturan yang berlaku sih untuk di PPh 21. Kebetulan kan saya kerja di tambang Pak. Di tambang Ya, itu kan kita sistemnya roster. Terus ini informasinya katanya untuk bruto penghasilan uh, akan dimasukkan juga yang namanya ketika kita cuti. Misalkan cuti kan ada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berupa tiket, penginapan dan sebagainya. Nah, apakah biaya cuti itu akan masuk di bruto penghasilan atau gimana? ya. Jadi gini, Kalau memang berdasarkan aturannya, Pak. itu namanya natural. Ya, itu namanya natural. Ya, namanya natural atau penghasilan Ya, yang diterima dalam tidak berbentuk uang cash. Ya, teman-teman ya. Memang sesuai dengan aturan ya, terbaru. Itu akan diterapkan menjadi eh, menjadi penghasilan yang dikenakan pajak. Ya, misalnya kita terima tiket pesawat, ya. Kemudian tapi dalam rangka ini ya teman-teman ya, bukan dalam rangka dinas ya. Kalau dalam rangka dinas itu menjadi beban, itu menjadi biaya perjalanan dinas yang dikenakan oleh perusahaan. Yang dimaksud di sini natura berupa natura itu kalau kita artikan itu kenikmatan, kita artikan lebih kurang seperti itu. Atau eh, sesuatu yang diberikan oleh perusahaan tidak berbentuk uang tunai. Contohnya apa tadi? Contohnya uang kita jalan-jalan ya, jalan-jalan ke luar negeri, kemudian dapat reward ya dalam bentuk barang misalnya. Itu juga dianggap sebagai pendapatan yang akan dikenakan PPh pasal 21. Jadi itu nanti kita akan baca lagi aturannya. Kebetulan saya belum mendapat salinan peraturannya. Tapi kalau seandainya itu nanti menjadi bagian dari penghasilan, kita sudah menyiapkan tabelnya teman-teman. Ini tabel yang sudah tersiapkan ini cukup banyak ya. Teman-teman bisa langsung tambahkan di sini. Ya, kalau seandainya itu sudah berlaku, saya sudah siapkan banyak tabel di sini penghasilan. Ada 1, 2, 3, 4, ada berapa ini tabelnya penghasilannya. Jadi teman-teman bisa ganti namanya seperti itu. Ya, untuk salinannya kebetulan saya belum terima. Nanti ketika udah fix kita bisa ini kan. Tapi kalau itu benar-benar diberlakukan, teman-teman bisa masukkan di sini, tinggal ganti aja nama-nama penghasilan yang udah ada di sini. Oke, teman-teman ada lagi? Ada lagi kira-kira? Saya kira Pak Ruli sudah cukup Pak Ruli karena waktunya sudah pukul 20.36 Pak. Waktunya sudah lebih dari 1 jam. Ya, teman-teman mungkin itu aja ya sekilas tentang perhitungan ini. Ya, selain ya kita sharing ya, share ya, bukan sharing ya, sharing ya bertukar pikiran di sini ya, menyampaikan aturan-aturan ya berkaitan dengan perhitungan PPh 21 yang terbaru. Nanti untuk dasar-dasar perhitungan ini
selengkapnya nanti akan di-share oleh Pak Iskandar ke teman-teman semua, supaya teman-teman bisa lihat ya. Untuk perhitungan PPh 21 di Excel-nya nanti teman-teman bisa tanyakan langsung ke Pak Iskandar cara mendapatkannya ya. Lebih kurang seperti itu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Jangan lupa nanti bulan depan insya Allah kita akan ada webinar tentang akuntansi ya, berkaitan dengan perhitungan PPh potong pungutnya juga, gimana mencatat PPN ya, termasuk juga perhitungan PPh 21 ini nanti kita bisa review ulang. Lebih kurang seperti itu. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Sesudahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Terima kasih, selamat malam.